pertama tentang pelembagaan partai politik. Studi tentang pelembagaan partai politik pertama kali diperkenalkan oleh Samuel Phillips Huntington pada tahun 1976 dalam karyanya yang berjudul Political Order in Changing Societies. Huntington mendefinisikan pelembagaan sebagai proses di mana suatu organisasi menentukan tata cara untuk memperoleh nilai baku dan stabil. Lebih dari 20 tahun kemudian Vicky Randall dan Lars Svensson menemukan konsep baru mengenai pelembagaan partai politik. Nah, Randall dan Svensson ini memahami institusionalisasi atau pelembagaan sebagai proses pemantapan partai politik dalam aspek struktural dan kultural, di mana aspek tersebut terwujud dalam pola perilaku serta dalam sikap dan budaya. Artinya, partai politik akan terlihat terlembaga dengan baik apabila partai politik tersebut mapan dalam hal-hal perilaku, sikap, dan budaya secara terintegrasi. Selanjutnya, Randall dan Svensson ini kemudian membagi proses pelembagaan partai politik menjadi dua aspek, yaitu aspek internal dan eksternal, dan aspek struktural dan kultural. Bila kedua aspek ini dipersilangkan, hasil persilangan pertama antara aspek internal dan struktural disebut kesisteman atau sistemness. Kedua, persilangan antara aspek internal dan kultural yaitu identitas nilai atau value infusion. Tiga, persilangan antara aspek eksternal dan struktural yaitu otonomi sebuah partai dalam pembuatan keputusan atau decisional autonomy. Keempat, persilangan antara aspek eksternal dan kultural menghasilkan derajat citra partai di mata publik atau reputation. Nah, di sini ada penjelasan mengenai dimensi kelembagaan partai politik. Yang pertama ada dimensi kesisteman, yang kedua ada dimensi identitas nilai, yang ketiga ada dimensi otonomi pusat, dan yang keempat dimensi pengetahuan. Yang pertama mengenai dimensi kesisteman. Rambam Surbakti mendefinisikan kesisteman sebagai suatu proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik yang dijalankan menurut aturan main, persyaratan, dan mekanisme. Aturan dan mekanisme ini telah disepakati bersama dan dirumuskan dalam anggaran dasar atau AD dan anggaran rumah tangga atau ART dalam partai politik. Apabila partai politik telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan aturan-aturan tercantum dalam AD dan ART, maka partai politik tersebut dapat dikatakan telah terlembaga dalam dimensi kesisteman. Nah, yang kedua ada dimensi identitas nilai. Identitas nilai berkaitan dengan orientasi kebijakan dan tindakan partai politik menurut ideologi atau platform partai. Identitas nilai tampak bukan hanya pada pola atau arah kebijakan yang diperjuangkan, melainkan terlibat juga pada basis sosial pendukungnya. Partai dalam memperjuangkan kebijakannya tidak hanya mengandalkan kekuatan dari diri sendiri. Partai juga memanfaatkan organisasi-organisasi sayap atau organisasi afiliasi. Nah, partai itulah yang menjadi tulang punggung untuk merangsang pengembangan organisasi-organisasi lainnya. Partai politik dapat dikatakan terlembaga dalam dimensi identitas nilai apabila partai tersebut telah memiliki pendukung loyal yang berasal dari golongan masyarakat, baik itu dari buruh, petani, maupun kelompok etnis. Nah, dukungan ini harus diberikan karena ideologi atau platform partai sama dengan kebijakan atau kepentingan yang diperjuangkan oleh kelompok, tapi tadi bukan karena transaksi yang bersifat material. Tiga, ada dimensi otonomi keputusan. Nah, dimensi otonomi keputusan ini partai mengacu pada ketergantungan partai terhadap aktor eksternal. Ketergantungan partai terhadap aktor eksternal ini memberikan implikasi terhadap partai itu sendiri. Kehadiran aktor eksternal ini cenderung menyebabkan pelembagaan partai yang lemah karena sumber legitimasi pemimpin dan objek loyalitas partai berada di luar partai. Pola hubungan partai dengan aktor luar dapat berupa hubungan ketergantungan terhadap aktor luar. Hubungannya bisa bersifat saling bergantung, hubungan berupa jaringan yang memberikan dukungan kepada partai. Aktor luar yang dimaksud bisa pemerintah, penguasa, pengusaha,
maupun organisasi masyarakat. Suatu partai politik dikatakan terlembaga apabila segi otonomi partai tersebut, pengambilan keputusan partai ditentukan oleh anggota partai itu sendiri tanpa dipengaruhi maupun dikonsultasikan kepada aktor luar yang menjadi mitra partai tersebut. Nah, yang keempat, ada dimensi pengetahuan. Verifikasi atau pengetahuan publik mengacu pada sejauh mana partai politik melekat dalam imajinasi publik. Derajat pengetahuan publik ini menurut Surbakti dilihat dari sejauh mana kiprah masing-masing partai politik bagi masyarakat, bukan tentang sikap masyarakat terhadap partai politik. Pengetahuan politik ini juga dapat dilihat dari usia partai politik. Semakin tua partai politik, maka semakin dalam juga pengetahuan publik mengenai kiprah suatu partai politik tersebut. Namun, pengetahuan publik mengenai partai politik ini bukan hanya tentang eksistensi partai, tapi pengetahuan tersebut juga harus sesuai dengan identitas, nilai, atau platform partai. Pengetahuan yang sesuai dengan identitas atau platform partai ini maksudnya adalah masyarakat umumnya memahami alasan mengapa suatu partai politik melakukan tindakan ini dan tidak melakukan tindakan itu. Apabila hal ini telah dimiliki oleh partai politik, maka partai politik tersebut dapat dikatakan telah terlembaga dalam segi pengetahuan publik. Selanjutnya, bagaimana sih pelembagaan partai politik di Indonesia-nya? Nah, secara praktisnya politik di Indonesia hingga kini masih menunjukkan kelemahan pada tingkat pelembagaan. Pada umumnya mereka belum berhasil menjalankan fungsi-fungsinya, terutama dalam mengelola konflik, baik itu dari konflik internal partai politik yang berlangsung pada partai tersebut, kemudian proses dalam pemilu kepala daerah terkait konflik internal partai politik, misalnya yang terjadi pada konflik Sampang pada pemilu pilkada tahun 2006 ketika proses partai politik tidak mengajukan calon adalah nyatanya pelembagaan partai politik. Legalisasi calon individu sebagai peserta pemilu bupati atau wali kota maupun gubernur di samping calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik adalah kebijakan politik atau exit strategi untuk merespon kegagalan pelembagaan partai politik, bahwa kelemahan utama partai politik yang di Indonesia antara lain adalah rendahnya derajat kesisteman karena terlalu dominan peran pemimpin dari pemimpin, lemahnya kekuatan bangunan ideologi, otonomi partai terkait dana, dan perbedaan pengetahuan tentang partai politik dengan gambaran tentang sosok dan kiprah partai yang dikemukakan secara aktivis partai politik. Dengan demikian, dari pemikiran ini dapat dikatakan bahwa partai politik di Indonesia masih belum lembaga. Maka pelembagaan partai politik merupakan agenda mendesak di Indonesia untuk mendorong konsolidasi demokrasi. Pelembagaan di Indonesia yang pertama ada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Ada lembaga kepresidenan, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia atau MARI. Yang keempat ada Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia (DPARI). Yang kelima ada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI). Nah, setelah amandemen Undang-Undang 1945 disebut lembaga negara yang terdiri atas yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang kedua ada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD, yang ketiga ada Lembaga Pendidikan atau Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang keempat ada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau MK, yang kelima Mahkamah Agung Republik Indonesia atau MA, yang keenam ada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK, yang ketujuh ada Badan Komisi Yudisial Republik Indonesia atau KAI. Pelembagaan partai politik di Indonesia saat ini masih berbagai ada permasalahan pelik. Salah satunya adalah kaderisasi. Proses kaderisasi dan pendidikan politik kebanyakan partai saat ini masih lemah. Meskipun begitu, ada beberapa partai politik sudah melakukan kaderisasi yang berjenjang. Fenomena kader partai yang pindah dari satu partai ke partai lain menunjukkan bahwa kaderisasi yang dilakukan partai politik belum berhasil menanamkan loyalitas yang kuat.
Kesimpulan yang dapat kita ambil bahwasannya partai politik memiliki arti penting dalam sebuah sistem demokrasi perwakilan. Partai politik diyakini sebagai instrumen yang strategis bagi perkembangan demokrasi Indonesia di masa depan. Namun sejak era reformasi terlihatnya ada penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Meskipun muncul berbagai reaksi terhadap eksistensi partai politik saat ini, berbagai pihak berharap demokrasi akan semakin baik apabila partai politik bisa lebih profesional, demokratis, dan akuntabel. Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI menyebutkan bahwa menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dikarenakan partai politik tidak mampu memainkan fungsinya dengan optimal. Partai-partai politik tidak memiliki kemampuan mengarahkan dan mewakili kepentingan warga negara maupun menghubungkan warga negara dengan pemerintah. Kondisi ini ditambah dengan persoalan pelembagaan parpol yang belum terwujud dengan baik. Pelembagaan partai politik melalui sistem transparansi, terbuka, dan akuntabilitas yang bisa dipantau dan dievaluasi oleh publikasi atau lembaga independen. Transparansi ini adalah dalam dua hal. Pertama, rumusan kebijakan, visi misi politik partai, dan rencana kerja partai yang kemudian dibedah secara terbuka melalui ruang publik. Yang kedua, transparansi dalam hal keuangan partai, karena partai politik sejatinya adalah organisasi politik. Tidak ada salahnya membangun keterbukaan kebijakan dan anggaran melalui informasi media massa dan situs web, sehingga publik akan dengan mudah menilai, menganalisis derajat akuntabilitas sebuah partai. Apakah partai itu sudah berjalan dengan baik atau masih belum optimal terhadap perubahan-perubahan dan visi misi keinginan dari rakyat. Setelah mengenai penjelasan tadi, saya ingin mengulas mengenai peran utama dari partai politik. Haywood mencatat beberapa hal penting. Pertama, fungsi perwakilan. Fungsi ini sering dipandang sebagai fungsi utama partai politik dalam kemampuannya merespon dan mengartikulasikan pandangan anggota maupun para pemilihnya. Pada konteks teori sistem, partai politik dianggap sebagai input utama yang menjamin bahwa pemerintah memperhatikan kebutuhan dan keinginan masyarakat luas. Jadi, fungsi ini dianggap akan berjalan baik apabila sistem politik yang berjalan sifatnya terbuka dan kompetitif hingga mendorong peran partai politik merespon sebagai pilihan-pilihan masyarakatnya. Yang kedua, ada pembentukan dan rekrutmen elit, di mana pada fungsi ini partai politik berperan menyediakan kandidat bagi pemimpin-pemimpin negaranya. Pada peran ini, parpol membentuk calon kandidat dari kader terbaik yang paham dalam menerjemahkan ideologi partainya. Partai politik secara ideal harus menjadi kawah candri di muka bagi politisi dengan membekali mereka keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman termasuk melibatkan mereka dalam struktur karir partai politik yang bersangkutan. Pada konteks ini, Haywood mengecualikan pada kondisi terbalik, di mana partai politik hanya dijadikan sebagai kendaraan politik. Para politisi kuat untuk memobilisasi dukungan pada suatu proses pemilihan. Fungsi inilah yang kerap dilalui partai politik, di mana para pejabat pemerintahan direkrut dari sekelompok kecil orang berbakat atau figur senior yang sebelumnya bernaung dari partai besar. Ketiga, ada perumusan tujuan, di mana pada fungsi ini partai politik memilih kadernya yang terpilih sebagai pemimpin di level lokal atau nasional, merumuskan program pemerintahan. Peran partai politik di sini tidak saja sebatas sekedar mendorong untuk mengisi kebijakan tertentu, melainkan juga merumuskan rangkaian opsi-opsi kebijakan yang dianggap koheren dan populis untuk meraih simpati massa pemilih. Yang keempat, ada artikulasi dan agregasi kepentingan. Pada fungsi ini, partai politik menyuarakan dan mengumpulkan beragam kepentingan yang terdapat di masyarakatnya, termasuk kelompok bisnis, pekerja, keagamaan, etnis, atau kelompok-kelompok lain yang sifatnya dianggap bisa memajukan atau membela berbagai kepentingan mereka.
Kelima, sosialisasi dan mobilisasi. Pada fungsi ini, setiap kegiatan debat, diskusi internal, maupun kompetisi kampanye dalam pemilihan yang diadakan partai politik secara langsung dianggap berperan sebagai agen pendidikan dan sosialisasi politik. Isu yang dipilih partai politik bisa dalam konteks membantu menyusun agenda politik atau sebaliknya menolak kebijakan